Capek banget deh seharian kerja nyapu-nyapu. Tapi gak apa-apa deh, bentar lagi dapat gaji. Halo Ibu, saya mau laporan nih kalau misalnya kerjaan hari ini udah selesai semua. Nah, saya boleh minta gaji gak ya Bu? Oh iya, makasih ya Mas. Ini gaji untuk hari ini. Bisa dihitung dulu nominalnya. Oke, saya cek dulu ya Bu. Oke. Loh, kok kayaknya kurang ya Bu? Loh, kurang gimana? Lah perjanjiannya kan 500 Bu, ini kayak dikurangin gitu. Iya, 500.000. Tapi kan itu sebelum pajak. Kan saya di sini sekali potong pajak kamu. Terus itu deh nominalnya. Lah, gaji saya juga dipajakin Bu. Saya kan cuma buruh, mana gajinya kecil lagi. Jadi teman-teman, pekerja tidak tetap yang dibayar harian seperti buruh itu juga dikenai pajak loh. Seperti kasus Siskia ini, gaji yang dia terima telah dikenakan pajak sebesar 0,5%, sebagaimana yang telah diatur oleh PMK nomor 168 tahun 2023. Begini cara menghitungnya. Jadi, penghasilan bruto Hiskia sebesar 500.000 akan dikali dengan TAR harian sebesar 0,5%. Nah, karena PH bruto Hiskia telah melebihi 450.000, tarif yang dipakai adalah 0,5% ya teman-teman. Dengan itu, penghasilan Hiskia harus dipotong PPh 21 sebesar 2.500. Nah, sekarang udah paham belum? Lah, berarti harian dipajakin. Kalau misalnya bulanan dipajakin nggak Bu? Kalau kayak gitu mas, saya mending gaji bulanan. Aduh, kayak gitu konsepnya Mas. Nah, bukan gitu ya konsepnya teman-teman. Jadi, pegawai tidak tetap yang digaji bulanan juga akan dikenai pajak. Berdasarkan PMK nomor 168 tahun 2023, pekerja tidak tetap yang dibayar bulanan juga akan dikenai pajak dengan TAR bulanan yang dibagi menjadi beberapa golongan seperti di samping ini. Jadi, seorang pekerja tidak tetap yang dibayar bulanan juga akan dikenai PPh 21 dengan cara mengalihkan PH bruto dengan TAR bulanan yang ada di golongan di samping ini. Nah, kalau yang sekarang udah paham belum? Lah, kalau kayak gitu beda sama pegawai tetap gimana Bu? Nah, sini aku jelasin. Perbedaannya terdapat pada skema perhitungan yang terdiri atas tarif, tunjangan, dan tax exemption, serta keduanya memiliki konsep yang berbeda loh. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, pegawai tidak tetap harian memiliki flat rate 0% apabila penghasilannya 0 sampai dengan 450.000 dan 0,5% apabila lebih dari 450.000 sampai dengan 2.500.000. Sementara itu, pegawai tidak tetap bulanan memakai tarif efektif rata-rata atau TER. Berbeda dengan pegawai tetap yang akan dihitung pajaknya menggunakan TER dan di masa pajak terakhir akan dihitung kembali dan disesuaikan dengan tarif progresif. Nah, teman-teman, hal ini berhubungan loh dengan konsep metode perhitungan PAYE, yang mana pegawai tidak tetap menggunakan konsep simple PAYE yang lebih sederhana dibandingkan dengan metode perhitungan lainnya. Karena pajak penghasilan 21 atas pegawai tidak tetap tidak memperhitungkan penghasilan sebelumnya dan tidak ada penyesuaian di masa pajak terakhir. Sedangkan pegawai tetap menggunakan year and adjusted PAYE method, di mana kombinasi metode dari simple PAYE dan kumulatif PAYE. Selain itu, pegawai tetap memperoleh tax exemption yang lebih komprehensif dibandingkan dengan pegawai tidak tetap. Karena di perhitungan masa pajak terakhir, pegawai tidak tetap dapat membiayakan beberapa aspek seperti functional cost atau biaya jabatan dan PTKP. Sedangkan pegawai tidak tetap tidak melakukan perhitungan masa pajak terakhir karena tarif yang dipakai dari awal hingga seterusnya adalah TER, sehingga tax exemption tidak sekomprehensif pegawai tetap. Nah, sama seperti tax exemption, pegawai tetap pada umumnya juga memperoleh tunjangan yang lebih komprehensif dan tetap dibandingkan pegawai tidak tetap. Oh alah. Kalau gitu sekarang saya udah paham sih. Makasih ya Bu. Saya mau pulang dulu kalau gitu. Mari Bu. Oke, hati-hati ya Mas.